Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang puasa semangat puasanya dan yang tidak puasa tidak apa-apa. Baik, perkenalkan nama saya Ferdi Irawan dari kelas TPTP 6C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang budaya mutu, GAP dan GHP perkebunan kelapa sawit. Baik, pasti kita teman-teman sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya karena sudah dapat dan mau meringankan atau meluangkan waktunya untuk hadir pada pemaparan materi saya pagi hari ini. Pasti kita udah tidak asing lagi ya tentang GAP dan GHP dan juga mungkin budaya mutu perkebunan kelapa sawit karena sebelumnya banyak teman-teman kita ini udah magang di perkebunan kelapa sawit. Baik, tanpa banyak basa-basi ya, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, kita membahas tentang pendahuluannya. Kelapa sawit ini adalah komoditas strategis nasional yang sangat berkontribusi besar bagi negara ya, terhadap devisa negara dan kesejahteraan para petani kelapa sawit. Namun banyak tantangan, yaitu tantangan utama dalam pengelolaannya adalah menjaga mutu. Mutu hutan dan buah segar, menekan FFA atau free fatty acid, asam lemak bebas, mengurangi losis, dan juga memastikan pengelolaan berkelanjutan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, nah inilah pentingnya kita membahas materi tentang budaya mutu, penerapan GAP dan GHP itu karena ini tadi banyak tantangan. Ya, agar kita mencapai hal tersebut, nah, ini yang kita perlukan yaitu budaya mutu dalam organisasi yang pertama dan yang kedua yaitu penerapan GAP atau good agricultural practices dan juga penerapan GHP atau good handling practices. Lanjut saja yang pertama kita bahas yaitu budaya mutu dalam organisasi perkebunan kelapa sawit. Pengertian dari budaya mutu ini adalah sistem. Budaya mutu adalah sistem, nilai, kebiasaan, dan komitmen bersama dalam organisasi untuk bekerja sesuai standar dan terus melakukan perbaikan guna menghasilkan kualitas TBS terbaik. Mutu ini bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi seluruh pekerja, mulai dari manajer, asisten, mandor, hingga para pemanen. Jadi mutu ini bukan semata-mata hmm, tugas asisten, tugas manajer atau tugas ternyata pemanen juga bertanggung jawab karena dari kesalahan manajemen bisa jadi itu pemanen juga salah. Jadi kita dari manajer hingga pemanen ini harus betul-betul serius dalam menjaga mutu tersebut. Tujuan dari penerapan budaya mutu ini ialah menjaga kualitas TBS yang seperti kita bahas tadi dan juga menekan losis panen. Jadi yang misalnya eh, tiap bulan dia misalnya minggu satu ini kan bulan satu ini hasilnya 24 ton per hektar per tahun. Di tahun depan udah turun 20 ton. Nah, itu perlunya budaya mutu. Jadi kita harus meningkatkan. Dan juga menurunkan asam lemak bebas tadi. Nah, yang keempat ini sudah saya bilang tadi kan, menekan losses panen dan pasti meningkatkan produktivitas TBS. Dan juga yang pastinya ini yang tujuan utama dari perusahaan didirikannya ialah meningkatkan keuntungan perusahaan. Baik, ciri-ciri perusahaan ini dengan budaya mutu yang kuat ialah SOP dipahami dan dijalankan.
Tidak hanya manajer, asisten, askep, mandor, tapi pemanen harus ngerti gitu SOP. Karena SOP ini untuk seluruh pekerja yang ada di perkebunan tersebut. Kenapa? Karena tidak semua pekerja kita paham bahasa-bahasa bahasa baku atau bahasa-bahasa Inggris kan. Jadi SOP dibuat ini dengan bahasa yang sederhana mungkin dan dapat dipahami dan yang pastinya gampang dijalankan. Artinya tidak susah dan masuk akal lah. Jadi para pekerja juga menjalankannya dengan sukarela tanpa berberat hati. Nah, kemudian yang kedua itu disiplin waktu panen dan angkut. Nah, ketika kita sudah membuat SOP atau perusahaan sudah membuat SOP yang baik dan gampang atau mudah dijalankan, otomatis disiplin waktu ini sesuai SOP yang dibuat tadi. Disiplin tersebut ya sesuai SOP. Kalau para pekerja sudah melakukan pekerjaannya sesuai SOP, udah pasti disiplin waktu panen dan angkut. Kemudian perusahaan juga sering atau ya melakukan evaluasi rutin, kalau tidak harian setidaknya mingguan lah. Karena kalau tidak dievaluasi, kesalahan yang sebelumnya dibuat itu bisa diulang-ulang terus-menerus dan mengakibatkan kerugian dan penurunan produktivitas. Jadi perlu evaluasi. Jadi ada penyegaran. Jadi para pekerja kita ini hmm, tidak semena-mena lah dan menganggap bahwa kesalahan mereka itu harus diperbaiki. Jangan sampai mereka menganggap kesalahan mereka itu tidak apa-apa gitu kayak, oh aku misalnya potong tangkai yang SOP-nya V-cut atau cangkem kodok tidak buat cangkem kodok dan dia oh nggak dimarahin kok tidak cangkem kodok ngapain aku buat cangkem kodok. Jadi itu contohnya. Kemudian target KPI jelas. Target KPI di sini yang dimaksud ialah Key Performance Indicator. Nah, seperti kayak waktu yang pas kayak perusahaan ini misal di tahun 2027 nanti udah punya lahan 50.000 hektar. Nah, waktunya misal 10 tahun. Tuh, jadi dia jelas visi misinya. Kemudian ada juga ada sistem reward dan punishment. Nah, di sini juga perlu. Kenapa? Ketika ada sistem ini, jadi karyawan ini lebih semangat dan berhati-hati dalam bekerja. Mengapa demikian? Karena ketika misal ada pemanen yang dia lebih basis atau misal dalam 1 bulan dia lah pemanen terbaik, nah itu kita kasih reward. Contoh reward tadi seperti misal beras atau minyak goreng dan juga punishment. Punishment ini sanksi atau hukuman bagi yang misalnya pemanen terburuk ya kan misal. Tidak, wah ini 1 bulan ini dia tidak dapat basisnya. Wah, nah ini kita hukum juga biar dia itu tidak suka-sukanya kan. Kalau kita tidak mengambil tindakan dia pasti menganggap oh tidak apa-apa kok aku kayak gini kan. Jadi kita harus kasih hukuman. Misalnya contoh hukumannya ya hukuman sanksi sosial kan. Seperti misalnya kalau dulu dosen saya bercerita di PT apa ya? Pokoknya dia mantan manajer dulu kan. Dia menghukum karyawannya yang terburuk itu dipoto pakai dodot dia dodot dipoto. Nah, itu sanksi sosial. Kemudian komunikasi itu efektif antar bagian. Jadi komunikasi itu secara cepat dan bagus gitu. Misalnya dari manajer ke asisten, ke askep, askep ke asisten, asisten ke mandor, dan mandor ke karyawan itu cepat. Jadi informasi itu akurat. Oke, lanjut. Nah, contoh masalah tanpa budaya mutu. Nah, ketika tidak ada budaya mutu, pasti itu tadi nggak ada nilai-nilai yang baik sesuai SOP tadi, tidak ada evaluasi kan. Itu lama-lama pemanen bisa ya manen buah mentah, udah nggak penting lagi.
Yang misalnya target dia kan 1 ton 40 kilo, 1 ton 40 kilo. Nah, jadi biar dia cepat rasa dia, dihantamnya aja itu satu gawangan apa itu. Jadi mau datang mau enggak, penting panenkannya aja, yang penting dapat dia basisnya. Nah, itu tadi kalau tidak ada evaluasi, tidak kita eh, kasih arahan lah kemarin itu. Kemudian pasti berondolan tidak dikutip. Karena misalnya lah kita terus-terusan, kita tidak ada evaluasi, tidak ada pengecekan audit, ya kan? Lama-lama dia yang pemberondol ini tadi ditinggal lah tuh. Kalau misalnya lah, oh nggak apa-apa kok, ditinggal terus ini, tinggal, 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 tinggal. Begitu kita diaudit perusahaan itu tadi, kena ajab para manajer, askep, asisten tadi pasti terkena sanksi gitu. Nah, kemudian keterlambatan angkut ke PKS. Nah, ini tadi kalau tadi komunikasinya kurang bagus, otomatis misalnya koordinasinya transport tadi buruk, ditambah pemanennya tadi panennya bertele-tele. Nah, itu pasti terlambat angkut ke PKS dan pasti meningkat kadar lemak bebas tadi. Ini tadi yang saya bilang kan koordinasi kebun dan transportasi buruk. Nah, itulah menyebabkan keterlambatan angkut ke PKS tadi. Nah, inilah tadi akibatnya nih. Asam lemak bebas yang meningkat. Apa dampaknya? Udah tadi pasti rendemen turun. Pasti itu. Harga jual udah pasti turun. Karena kalau misalnya sekarang ini kan maksimal itu kadar FFA itu 3,5%. Kalau lebih dari 3,5%, itu perusahaan-perusahaan luar negeri itu mana mau nerimanya. Bahkan kalau mau ya harganya turun 50%. Makanya itu rugi sekali perusahaan kalau misalnya kadar FFA-nya tinggi. Persen kerugian perusahaan meningkat. Udah misalnya sebelumnya rugi, tambah tahun ini rugi kan kacau. Kemudian, nah inilah kita bahas strategi membangun budaya mutu. Pertama-tama itu ya kita briefing pagi sebelum kerja. Jadi kita jelaskan lah. Kita gini gini gini. Panen matang misalnya fraksi 2, fraksi 1 kan. Kemudian pengawas mandor itu kita tekankan lah mengawasi, jangan hanya cuman datang udah tuh duduk-duduk ngopi ditinggalnya para pemanen itu, jangan. Pokoknya pelatihan juga kan, ini mandor harus betul karena asisten ini kan kadang dia banyak yang diurusi administrasi pas segala macam. Kalau mandor ini kan fokus dia pengawasan panen tadi, jadi mandor ini kita tekankan harus betul-betul mengawasi pemanen tadi, jadi biar pemanen pun tidak suka-sukanya panen tadi. Kemudian itu pelatihan teknis rutin. Nah, pemanennya juga kita pelatih gimana panen yang benar. Misalnya apakah songgo 1, songgo 2. Nah, itu kita beritahu, kita kasih contoh yang baik dan benar. Nah, kemudian audit internal mutu. Nah, ini kalau audit ini udah bukan kita lagi nih, perusahaan yang ngambil alih nih, bukan asisten lagi. Ini kalau audit kena, oh bonus asisten nggak keluar ini. Kemudian kita monitoring tadi KPI tadi. Misalnya kan tadi FFA tahun ini 3,2. Enggak lah 3,5 lah pas-pasan. Tahun depan kita buat 3 gitu. Atau enggak buat 2,5. Nah, jelas kita buat. Losisnya juga kita tingkatkan produktivitasnya. Mulai misalnya tahun ini per tahun itu per hektarnya 20 ton. Tahun depan 25 ton. Rotasi panen juga. Terus jelas rotasi panennya. Biar buah-buah yang matang tidak terpanen itu tidak banyak. Kadang kan kalau rotasi panen abal-abal nggak jelas itu kan buah yang harus turun dipanen jadi tidak dipanen gitu. Kemudian kita lanjut ke GAP. Apa ini GAP? GAP ini adalah pedoman budidaya. Nah, budidaya tanaman yang baik dan benar untuk menghasilkan tinggi,
aman bagi lingkungan, apalagi kan aman diri kita sendiri, efisien, yang pasti berkelanjutan. Jadi anak dan cucu kita merasakan kan gitu. Jadi eh, tidak merusak lingkungan gitu. Nah, GAP ini fokusnya ini pada teknik budidaya, pemeliharaan tanaman, dan pengelolaan lingkungan. Pada ini kita bahas ini satu-satu, mulai dari awal. Persiapan lahannya. Pertama itu di persiapan lahan kan, kita analisis dulu kesesuaian lahannya. Cocok enggak? Contoh kita misal buat bibitan. Hmm. Jadi misalnya lah, dalam satu bibit butuh 2 liter per hari. Jadi kita tengok lah lokasi yang datar. Pokoknya contohnya itu kan kayak jauh dari ternak, hama dan penyakit kan. Kalau bisa pemukiman, ada air gitu. Contoh lah kalau misalnya udah kita buka, oh cocok nih. Tapi kita cek lagi airnya ada nggak? Ini bisa utama ini air sebenarnya. Ada nggak sumber air yang mencukupi itu? Misalnya lah 40.000 bibit. Ya udah kali dua. Jadi 80.000 liter per hari. Ada nggak air itu tadi? Itu penting karena bibit ini sangat butuh sekali air. Satu hari itu 1 liter. 2 liter. Pagi satu, sorenya satu. Jadi 2 liter. Kita konservasi lah tanah dan air. Jadi kita kalau misalnya dalam kalau ini kan kita dari pembibitan nih. Kita bedakan lagi ke areal misalnya terasan. Kita konservasi tanahnya biar kuat tidak longsor dengan penanaman mulsa kan. Airnya kan misalnya kan, jangan misalnya konservasi airnya nih di kebun jarak misalnya eh 50 meter dari das itu tidak boleh diapa-apai gitu. Tidak boleh disemprot atau diapakan. Itu jadi air konservasi. Dan juga tanah itu air tadi tidak tercemari herbisida atau pupuk kan. Dan kimia drainase yang baik kan. Hmm. Jarak tanam sesuai standar, tidak kerapatan atau tidak jarang biar nggak buang-buang kos kan. Menghindari pembukaan lahan dengan cara merusak. Contoh merusak ini misalnya membakar. Membakar itu nampaknya kan subur katanya kan. Ternyata itu merusak mikroorganisme tanah. Nah, itu betul-betul apalagi sekarang ini kan dunia sangat diguncangkan ini. Nggak boleh sekarang pembukaan lahan secara Belum mungkin. dibakar. Karena dapat meningkatkan pemanasan global. Jadi bahaya itu. Kemudian tujuannya tadi mencegah erosi tadi kan. Dan juga menjaga kesuburan tanah. Lanjut ya. Pada pemeliharaannya itu ialah pemupukan tadi. Ini berdasarkan analisis tanah dan daun. Dosisnya juga sesuai kan. SOP. Sesuai umur SOP. Dosis ini kan tepat waktu, tepat dosis, tepat cara kan, tepat jenis. Nah, kemudian pengendalian gulmanya ini kita sesuaikan mekanis atau kimia. Jangan kimia terus dihantam, rusak nanti. Nah, misalnya lah, di TBM di bawah 1 tahun ini mekanis atau manual. Di atas 1 tahun baru kita boleh dengan kimia herbisidanya agar tidak merusak tanaman dan juga lingkungannya juga tidak tercemar. Nah, yang ketiga ini pengendalian hama dan penyakit dengan sistem IPM atau Integrated Pest Management atau pengelolaan hama terpadu. Jadi kita mengendalikan hama itu bukan sembarangan sekarang. Ada undang-undangnya tentang IPM ini.
Jadi dosis sesuai, tidak agar tidak merusak lingkungan. Monitoring rutin, kita monitor lah rutin hama tadi. Jangan sekali dikendalikan, oh, udah aman. Harus dicek ada enggak kan gitu. Siap. Kemudian pemangkasan pelepah sesuai standar ya harusnya. Misal tadi aku bilang Songgo 1 atau Songgo 2. Contoh kan misalnya usia umur TM 4 sampai 7 tahun ini Songgo 2 di SOP-nya itu. Jadi udah buat sesuai Songgo 2. Tidak berlebihan ini. Karena kalau berlebihan tadi menghambat apa proses pembentukan buah. Ini tadi pada apa ya tadi pemeliharaannya. Nah, ini pada tahap panen tadi. Panen buah matang sesuai standar kematangan. Contoh kan dari fraksi 2. Contoh fraksi 2 ini misalnya 2 brondolan per kilo. Jadi kalau kita di satu blok BCR-nya 16. Jadi buah yang layak dipanen di blok tersebut ialah dengan di sekitar tanaman tadi dia ada brondolannya sebanyak 16 kilo dikali 2. Jadi 3 32 brondolan baru layak dipanen. Lanjut rotasi juga kan sesuai. Jadi janganlah pula rotasinya nggak pas. Nanti ada yang nggak terpanen busuk. Nah, busuk sarang penyakit, jamur datang, tikus-tikus di situ nanti. Ditambah nanti ada pula kentasan yang tumbuh di sawit. Nah, itu bahaya itu. Dapat merusak tanaman dan itu tuh menghambat. Berondolan dikutip, penggunaan alat sesuai. Nah, tujuan tadi itu ya menghasilkan TBS yang berkualitas tinggi kan gitu. Sampai sini adakah yang bertanya? Ini nggak tahu kan? Kalau tidak paham kan, saya pun kurang ini menjelaskannya mungkin saya kurang dapat teman-teman pahami mana tahu ada saya salah kata. Ada nggak teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini materi terakhir nih di HP nih. Di HP atau good handling practices. Ini adalah setelah misalnya kan tadi GAP tadi eh, mulai dari perawatan kan tadi teknik budidaya, pemeliharaan kan mengelola lingkungan. Nah, ini GHP tadi ini ini penanganan hasil panen tadi setelah GAP tadi agar menjaga mutu TBS ini baik sebelum diproses di pabrik kan gitu. Nah, fokus utama kita membahas GHP ini mencegah kenaikan asam lemak bebas. Ini, sorry, mau selesai aja ya. Mengurangi kerusakan fisik buah, meminimalkan kontaminasi. Pertama lah kita bahas pencegahan. Karena kan kita tahu kan kalau misalnya FF naik ini bahaya sekali. Di, kenapa murah harganya? Karena dicap kurang aman di tubuh tadi. Maka dari itu FFA ini perlu kita rendahkan. Kemudian mengurangi kerusakan fisik buah. Kalau lah kita misalnya eh, setelah panen, ya udah. Kalau di TPH diangkut kan dengan atau diangkut dengan salah contoh pakai traktor kan, grabber kan, atau dengan manual. Segera agar FMA tadi tidak naik karena misalnya lah kita udah pakai grabber atau apa itu kita banting kan
campak kan ke bak kan, itu pasti luka. Jadi itu dapat meningkatkan FFA. Makanya kita segera kita minimalkan kontaminasi kan. Nah, GHP dan TPH di TPH itu tempat pengolahan hasil, kemudian sortasi buah mentah dan busuk. Nah, kalau lebih baik kan ada juga perusahaan dia sortasi di TPH juga ada. Jadi kerani itu dicek dulu, dicatat dulu. Jadi pas ke pabrik tidak ada buah yang mentah atau yang tidak sesuai standar tadi. Kemudian disusun juga TBS-nya rapi di TPH dan juga tidak terlalu lama di lapangan. Tadi nih berpengaruh pada asam lemak bebas atau free fatty acids tadi. Dan tidak terlalu lama di lapangan kan, hindari kontak berlebihan dengan tanah. Nah, itu tadi itu juga meningkatkan. Karena kan kalau ada luka, otomatis di tanah itu kan banyak bakteri. Jadi itu tadi, FMA pasti naik. Dan pastikan TBS diangkut. Segera ya diangkut ya. Semakin lama, TBS itu di lapangan, FMA pasti semakin naik, semakin tinggi. Itu tadi. Nah, GPH ini GHP pada pengangkutannya. Loading hati-hati tidak dilempar. Sebenarnya, mohon maaf ini ya, kayaknya kalau untuk di kelapa sawit nggak dilempar tuh gimana, ya? Ada nggak saran teman-teman nih? Aduh, salah saya nih. Mana tahu kan? Mana tahu ini saya yang salah atau gimana? Mana tahu ada teman-teman bisa meluruskan kalau loading hati-hati tidak dilempar ini gimana caranya? Kalau tidak ada, berarti kita anggap ini nggak ada ya. Loading hati-hati. Sebenarnya hati-hati, tapi bukan tidak dilempar buahnya. Gimana kalau misalnya kita ke loading rem di pabrik itu, misalnya kan pakai dam. Dam itu kan kalau misalnya dijengat gini pasti TBS-nya terpental ke bawah. Ya. Tapi kan di situ langsung diolah, nggak ditahan-tahan lagi. Jadi asam lemak bebas tadi ini tidak meningkat. Kemudian armada bersih dan layak. Ini udah pasti dong. Kan sebenarnya ini armada juga penting ini. Ini pengaruh juga nih pada FFI. Dan juga layak. Janganlah pula misalnya udah rusak-rusak, nggak mau pula itu diservis. Itu pun bahaya juga itu. Koordinasi juga kan kayak layak. Ini misalnya lah, cobalah udah nggak ada lagi transport tinggal itu rusak-rusak kita pertahankan. Yang gue tiba-tiba di tengah jalan patah dia asnya, apa nggak kacau, restan itu, FFI udah tinggi sekali tuh. Kemudian koordinasi waktu dengan PKS kan, nah kita koordinasi juga. Misalnya targetnya misalnya jam 10 kami udah antar nih berapa dua truk divisi Bravo kan, misal itu kita kasih tahu. Kemudian pengiriman, nah ini tadi di bawah 24 jam. Di atas 24 jam kan kita anggap restan satu hari itu kan. Nah itu FFI semakin cepat kali meningkat. Kecepatan angkut sudah pasti sangat menentukan mutu CPO. Nah, hubungannya dari ketiga tadi yang kita bahas itu budaya mutu ini sebagai pondasi sistem kerja. Kemudian GAP ini menjamin kualitas dari kebun. Nah, GHP ini tadi kita menjaga kualitas yang dari kebun ke pabrik ini terjaga. Tujuan pasti ya biar FFA tidak naik. Jika salah satu lemah, contoh nih di GAP lemah, produksi turun. Di GHP lemah, FFA naik. Nah, otomatis kerugian meningkat. Nah, kayak di ini pun itu pun pasti produksi turun ini. Budaya mutunya rendah ini atau tidak lemah ini. Turun produktivitasnya. Nah, jika ketiga berjalan baik, otomatis rendemen tinggi. Ya, pasti harga stabil. Nah, kalau udah rendemen tinggi, kadar FFA rendah, wah, siapa yang tak mau? Nah, kemudian perusahaan pasti berkelanjutan. Nah, setelah itu, budaya mutu ini adalah dasar keberhasilan perkebunan. Nah, iya dasar lah. Karena disinilah
para pekerja bisa mengetahui SOP belajar sesuai standar. Kalau nggak ada ini nggak bagus. Karyawan-karyawan baru pun nggak betul nanti kerjanya. Mau dari mana orang itu belajar? Misalnya kan nggak 24 jam kita, maksudnya nggak selama bekerja kita awasi dia. Banyak pekerjaan. Lagi kan sebagai asisten. Kemudian GAP memastikan budidaya berjalan dengan benar. Ya, tadi GAP tadi, agricultural practice tadi, penerapan cara budidaya yang berkelanjutan. Itu kan benar. Agar setelah itu di tahap GAP kita gampang menjaga mutu hasil panen. Udah tidak tergesa-gesa atau ya gitulah, tidak terburu-buru. Kemudian integrasi ketiganya itu udah pasti meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Ini tadi nih. Kalau udah ketiganya bagus, nih rendemen tinggi, harga jual stabil, berkelanjutan, udah pasti produktivitas dan keuntungan meningkat. Setelah yang terakhir ini mutu adalah tanggung jawab semua pihak. Ada yang tadi saya sebutkan tadi dari awal nih. Mutu nggak hanya tanggung jawab manajemen, tetapi seluruh pekerja. Baik, sampai di sini pemaparan saya. Apakah ada yang bertanya teman-teman sekalian? Halo teman-teman sekalian, ada nggak bahasa-bahasa saya yang tidak yang payah dipahami kan? Mau tahu, saya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, jadi tidak paham kan Anda. Jadi ya saya mohon maaf kan gitu. Halo, tidak ada? Hmm, ini teman-teman semangat nih puasanya nih. Jangan nanti, ini soalnya udah jam setengah 12 ini, jam-jam rawan. Jadi harus semangat puasanya. Jangan nanti tiba-tiba masuk dapur, minum, buka-buka kulkas kan. Ada nggak ini? Di sini, di sini, ada nggak yang mau ditanya teman-teman sekalian? Nih, tahun tadi kan, udah saya buka nih. Nggak tahu ada yang mau ditanyakan. Ini apa, misalnya. Oke lah, kalau gitu saya anggap kita semua paham semua ya teman-teman sekalian. Nah, saya terima kasih lah yang sebesar-besarnya karena sudah mau eh, meluangkan waktunya untuk menyaksikan pemaparan materi ini yang ya sangat-sangat penting bagi saya dan kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati-hati teman-teman sekalian, atau yang susah dipahami. Saya mohon maaf. Saya akhiri pemaparan materi dari saya ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah hadir pada pemaparan materi hari ini. Terima kasih. Dah. Yuk. Thank you, Mit.